Loh, seru kali seperti dunia mau kiamat aja ini, masalah Palestina sama Israel. Tapi saya mau mengingatkan ya, kedaulatan Tuhan itu ada di tanah Israel. Amin. Ya. Dan Israel itu satu-satunya negara yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, wilayah itu pun tanah perjanjian Tuhan. Jadi mereka nggak mengerti sejarah, mereka ngarang-ngarang. Ya, saya melihat itu mereka menggunakan kitab sucinya mereka yang yang terbitnya 600 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi saya lihat kemarin itu kalau mereka dia percaya akan Tuhan, itu orang tanah pemberian Tuhan kepada orang Israel. Mau Israel bandel kayak apapun sejak dari Mesir itu pun sudah bandel sebenarnya. Tapi Tuhan tetap memegang janjinya. Ya kan, siapa yang mengutuk Israel akan saya kutuk. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Jadi perang ini ya tidak akan ada habis-habisnya. Damai yang terjadi di sana hanya sementara. Dan itu sudah dibuatkan kok di Bible, di Mazmur 83, di Yeskiel 38, 39. Jadi Israel itu sebagai suatu negara, dia nowhere to go. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia memang udah dikepung. Sekarang sudah jelas ya, di Yeskiel 38, 39 itu dia akan dari utara. Utara sudah jelas Rusia sama Turki. Dari timur itu jelas Iran. Dari barat itu Sudan sama Yaman itu. Dari selatan Saudi Arabia. Tapi saya juga kaget waktu Saudi Arabia mengadakan ya damai sama ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi sekarang sudah tidak lagi dengan Abraham Accord itu kan. Abraham Accord pun sudah dilanggar. Jadi beginilah, apakah benar Hamas teroris? Nah, kalau benar dia Hamas teroris kan ada buktinya. Dia tidak mematuhi hukum perang itu ya. Setiap perang itu harus uh, hukum perang itu kan harus dinyatakan. Jadi kedua belah pihak yang mau berperang itu harus diumumkan sebelumnya. Tapi cara-caranya Hamas itu udah cara-cara teroris. Teroris kan tidak pernah memberitahukan kapan dia mau bergerak. Nah, jadi kemarin saya lihat si Haikal sama si Madinah Alisera itu dia bilang si Hamas itu bukan teroris, gitu loh. Padahal teroris itu ya itulah cara bergeraknya. Benar bahwa dalam perang itu ada prinsip mengejutkan, surprise ya, kemudian deception, prinsip-prinsipnya itu. Tetapi harus diumumkan. Ini bukan perang zaman dulu lagi. Nah, sekarang Israel itu melawan non-state actor. Kecuali presidennya Palestina, Mahmud Abbas, itu menyatakan perang. Jadi ini kesempatan Israel menghajar dia dengan aturan hukum perang. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya jadi Benjamin Netanyahu, inilah kesempatan. No, it's no or never. Ya. Hapuskan itu Hamas dari muka Betul. bumi itu. Betul. Itu. Jadi itu udah aturan. Israel kalau mau berperang, dia pegang aturan kok. Dia umumkan dulu. Seperti inilah mau menyerang ke Gaza, kan dia beritahu dulu. Kalau orang nggak mau mengungsi dari sana ya salah mereka. Jadi sekarang hak asasi manusia itu ya tergantung pada aturan hukum perang. Kalau sudah dinyatakan perang, itu tidak ada lagi yang berkaitan dengan aturan perang. Tidak ada lagi yang menyalahkan kalau dia melanggar aturan perang. Tetapi selama perang, kalau dia menangkap lawannya, itu tidak boleh diapa-apakan. Jadi kalau menurut saya, Israel sama Palestina ini, kalau mau damai, ya mereka harus menyerahkan. Indonesia berpikiran bahwa Israel itu penjajah. Benarkah Israel menjajah? Itu yang harus diungkit. Si Haikal itu, Pak. Dari mana ceritanya itu kemarin di TV One saya ikuti itu. Pakai sejarah menurut dia. Jadi kita harus mengungkapkan masalah ini dari sejarah dulu lah. Sejarah yang benar, sumber yang benar. Bukan main sumber-sumberan. Ini
komentar saya mengikuti terus itu yang perkembangan di TV One itu. Kasihan itu si apa namanya si Monique Reckers itu. Jadi waktu saya di TNI, saya bersama Kolonel Suimi itu menciptakan JPOI, JPOI, ya, Global Peace Operation Initiative. Indonesia kalau mau melaksanakan tugasnya yang kelima, ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia yang ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dunia dan keadilan sosial, dia tidak boleh memihak. Kalau dia memihak Palestina, itu berarti dia tidak bisa melaksanakan tugas yang kelima. Dia sudah mengkhianati konstitusi. Jadi sebaiknya kita bisa bertindak sebagai pasukan perdamaian. Itu makanya TNI sempat mengirim pasukan ke Libanon. Walaupun tadinya alot, ya saya waktu di Mabes TNI di staf operasi alot sekali supaya Indonesia bisa menjadi pasukan peacekeeping di Libanon. Israel tidak setuju. Tapi pendekatan kita ke pasukan Amerika, US Indo-PACOM, waktu itu masih US PACOM, akhirnya dengan lobby itu Indonesia bisa mengirimkan pasukannya. Ya, itu dulu. Jadi kita kalau bisa sebagai pasukan pendamai bukan memihak. Inilah kesalahan pemerintahan kita. Satu lagi yang nggak sempat saya inisiatif ya. Inisiatif saya yang kedua, GDROI, Global Disaster Relief Operation Initiative. Karena dunia ini di samping JPOI ada lagi bencana. Nah, itu kan sudah dibuatkan. Bencana kelaparan, bencana apa macam-macam. Tapi kita belum sempat menyiapkan itu. Nah, itu harus multinasional. Tapi kalau JPOI itu, Global Peace Operation Initiative, itu kita siapkan. Makanya saya tahun 2029, saya menyarankan ke pimpinan supaya dibentuk Peacekeeping Center. Nah, bayangkan Indonesia baru 2009 baru mempunyai Peacekeeping Center. Jadi dulu saya kaget ketika saya ada di staf operasi, setiap Peacekeeping Center mau berangkat tugas ke luar negeri, saya harus tes mereka bersama orang-orang dari PBB. Jadi dengan itu kita ciptakanlah Peacekeeping Center di Sentul yang diresmikan oleh Presiden SBY dan Ban Ki-moon. Nah, harusnya kita orientasi kita fokus kepada JPOI. Bagaimana kita menjadi pasukan perdamaian, bukan membela satu negara. Indonesia ini udah kacau nih kalau saya lihat pemerintahannya. Jadi Peacekeeping Center yang ada di sana tahun 2009 baru diresmikan. 2009 atau 2010 itu. Saya masih jadi kepala pusat kajian. Nah, sekarang kalau begini kita tidak bisa menjadi pasukan perdamaian. Ya, tidak bisa pasukan untuk mengirimkan pasukan perdamaian kalau yang bersengketa Israel. Pasti Israel tidak akan setuju. Itu loh. Nah, kejadian di Lebanon, hampir aja tentara Indonesia itu dihabisin, tau nggak? Karena apa? Karena melaksanakan doktrin TNI, yaitu pembinaan teritorial. Orang namanya peacekeeping tidak boleh menggunakan doktrinnya, harus menggunakan petunjuk PBB. Dia bangun masjid, bangun ini. Hampir dihajar sama Israel, tapi untunglah waktu itu tidak terjadi. Dan itu anaknya SBY lagi bertugas waktu itu. Saya sampai panggil itu sampai marah saya. Ngapain kamu menggunakan doktrin TNI? Pakai petunjuk apa yang diajarkan di PBB. Nah, inilah karena memang waktu itu pemberangkatan belum menggunakan Peacekeeping Center, karena Peacekeeping Center tidak ada. Indonesia itu angel. Saya beritahu aja lah, kenapa saya dulu mempelajari ya, kenapa Peacekeeping Center Indonesia belum berdiri. Karena ada 3 institusi yang ribut. Menlu merasa dia yang berhak, kedua Menhan, ketiga TNI. Waktu itu PBB membantu Indonesia kurang lebih 2,5 juta dolar untuk mendirikan peacekeeping. Tapi karena keributan itu rupanya tidak jadi. Malaysia sudah duluan di Port Dickson namanya. Jadi kalau persoalan Palestina ini,
kalau kita mau masuk campur tangan di sana, kayaknya udah sulit Indonesia mau campur tangan. Ya, tapi kita pelajari dulu lah. Dulu itu kan tanahnya Israel semua. Tapi karena macam-macam penjajahan di sana, Mesir, Jordan, ya, termasuk Prancis juga campur tangan, Inggris campur tangan. Ya tanya kepada mereka lah, kenapa mereka kok lepas tangan? Sebenarnya penyelesaian ini saya nggak tahu juga caranya bagaimana. Tetapi yang terlibat dulu membagi-bagi tanah di Israel itu harus dilibatkan. Jangan dia diam, ya kan? Nah, sekarang kita lihat ada campur tangan Iran nggak? Ada campur tangan Rusia nggak? Ada campur tangan negara-negara lain terhadap Hamas. Hamas itu bukan Palestina loh ya. Kalau menurut saya, dia non-state actor. Karena dia bertindak bukan atas nama negara, bertindak atas nama organisasi, apa namanya, non-state actor lah, organisasi yang bukan negara. Jadi kalau sekarang dihabisin sama Netanyahu, ya wajar-wajar saja lah. Tapi si Haikal sama siapa Alisera itu, dia bilang bahwa mereka bukan teroris. Hampir semua negara-negara besar seperti Jepang, Amerika mengatakan dia teroris kok. Inggris juga mengatakan gitu. Bagaimana? Jadi kita posisikan dulu dia. Hamas itu apa sebenarnya? Siapa dia? Mengapa dia melakukan tindakan seperti ini? Wah, ini tragedi besar-besaran ini. Saya melihat anak-anak kecil nggak ada kepalanya udah, aduh. Itu kalau tidak teroris, siapa yang bisa sampai hati melakukan itu? Tentara suatu negara itu tidak dilatih untuk menjadi pejuang yang sangat bengis, kejam, dan sadis. Tidak ada itu dilatih. Tapi kalau teroris, memang itu ajarannya, itu doktrinnya. Ya kan? Apalagi menurut mereka ajarannya, darahnya orang Israel itu halal. Ya kan? Makanya sekarang ini mungkin kesempatan bagi Netanyahu untuk bersapu bersih lah. Ya, sapu bersih semua orang di sana itu. Tapi dengan peringatan dulu, supaya tidak melanggar hukum perang. Jadi hukum perang itu ada semuanya lah. Tadi si Raja Uti juga ngomong, itu hukum perang itu seperti menghadapi kombatan. Ya memang gereja, apa tempat ibadah, ya rumah sakit, sekolah. Tapi kalau di situ ada kombatan digunakan untuk sebagai sarana untuk perang, ya boleh-boleh saja. Buktinya apa? Ya si Irak itu kemarin dulu nggak habis itu, biarpun istana katanya. Nah itulah kelakuan perang. Tapi perang sekarang harusnya udah tidak biadab lagi seperti dulu. Nggak memberitahu kapan mau bertempur. Itu zaman dulu. Kalau zaman dengan siapapun harus diumumkan dulu. Ya, Israel saya kira sudah mematuhi itu. Jadi itulah komentar dari saya sementara ya. Jadi kita sampaikan bahwa kedaulatan Tuhan ada di tanah Israel. Bukan kedaulatan manusia. Si Haikal sama Ali Mardani itu coba diberitahu. Tanah perjanjian itu tanah siapa yang memberikan janjinya? Orang diberikan kepada Israel kok. Palestina yang sekarang itu bukan Palestina. Palestina yang sekarang itu bukan Palestina yang lalu. Palestina kan sudah habis waktu itu. Ya, jadi ini gara-gara kalau nggak salah ini saya lupa juga. Oh ya, itu istilah Palestina itu siapa yang mengeluarkan? Saya lagi mencari, ada nggak bangsa Palestina? Ada nggak bahasa Palestina? Itu dulu. Jadi kalau Israel, dia adalah suatu bangsa, ya bahasanya pun ada, budayanya pun ada. Tapi memang ini biadab ini. Masa orang lagi sembahyang, lagi merayakan hari raya Sukkot, dibom. Nah ini kelakuan ini dilakukan oleh mereka mungkin mengikuti Yom Kippur yang pada saat dulu. Jadi udahlah, sekarang mereka sama saja menentang kedaulatan Tuhan. Itulah, terima kasih. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi, pernyataan dari seorang jenderal tadi. Bagaimana kita melihat khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu para mayoritas kebanyakan di antara mereka benci bahkan tidak suka kepada bangsa Israel. Nah, kalau bercerita tentang tidak suka, mulai dari dahulu kita bisa baca dalam Alkitab, ada begitu banyak bangsa-bangsa yang tidak suka kepada Israel.
Kenapa? Karena mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tentunya bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa yang unik, bangsa yang hebat di mata dunia, bahkan bangsa yang punya kelebihan besar di antara bangsa-bangsa lain. Ya, itulah yang menyebabkan banyak orang-orang tidak suka kepada mereka. Ya, dan juga yang kedua, saudara, kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan Jenderal, bahwa apa yang terjadi ya antara Israel bukanlah perang Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan juga teroris yaitu HAMAS. Nah, tetapi kita melihat bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai daerah ya, mereka berpikir bahwa peperangan ini adalah antara Israel dan juga Palestina. Padahal Presiden Palestina sudah mengatakan bahwa perang itu bukan terhadap Israel dan bahwa Hamas tidak pernah mewakili Palestina. Dan inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang khususnya NKRI ini. Nah, itu sebabnya mari kita ubah cara berpikir kita. Jangan kita menanamkan kebencian kepada bangsa ini. Ya, kalau kita menonton video sebelumnya bahwa yang lebih dulu menyerang bukanlah Israel, tetapi adalah teroris Hamas, yang mana banyak korban dari bangsa Israel. Ada itu bayi-bayi, ada itu orang-orang tua, dan bahkan banyak yang ditawan. Dan itulah yang menyebabkan Netanyahu dan IDF Israel mereka memerangi HAMAS sampai ke ujung bumi, karena tujuan mereka adalah untuk supaya yaitu para tahanan-tahanan itu, para sandera itu mereka kembalikan. Itu saja yang mereka minta. Maka mereka akan berhenti menyerang yaitu HAMAS, yang mana itu berdampak tentunya bagi Palestina, bagi Gaza, dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Ya, tentunya itu berdampak. Tetapi itu ya tergantung kepada Hamas, apakah mereka mau menghentikan dan memulangkan dengan baik-baik para sandera itu. Kalau mereka melakukan itu, sampai di situ Netanyahu dan IDF Israel mereka akan berhenti untuk memerangi mereka. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting bagi kita, dan video ini boleh mencerdaskan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita. Salam.